nyalakan kameramu, buktikan apa yang saya katakan itu salah. Udah kurang seterbuka apa saya lakukan? Naik, kesalahanmu ini. Kamu berkata ini, padahal yang benar ini. Kau memalukan. Itu coba saya tunggu. Datang ke sini naik. Sanggup mereka? Nggak bakal sanggup karena yang saya katakan benar. Coba. Naik ke sini, buktikan. Aladin, silakan Aladin. Aladin Tobik, silakan. Nyalakan kamera dulu, Bang. Abang Muslim ya. Bang, berhenti dulu merokoknya, Bang. Anda Muslim, Bang? Muslim. Ya, kalau Anda mau berbicara tentang Allah dan Muhammad, hargailah sedikit Allah dan Muhammad itu, Bang. Saya tahu Muhammad bagi Anda itu adalah ketua Anda, jadi Anda begini-begini. Saya tahu itu, Bang. Tapi jangan tunjukkan sama orang banyak, Bang. Silakan. Apa yang Anda utarakan? Apa nih? Bahasa apa nih? Baru masuk tadi. Bang, Anda ngerti agama Islam nggak? Ngerti, jelas ngerti. Ngerti. Baik, di dalam surat Al-Maidah ayat 114, di situ ada satu ayat yang berbicara tentang peringatan hari raya. Udah tahu. Hari raya. Kenapa orang Islam tidak merayakan begitu? Ya, tunjukkan satu orang Islam yang merayakan itu, silakan. Tidak ada, orang Islam nggak merayakan itu. Berarti ayat ini bohong? Kenapa bohong? Karena ayat ini dikatakan menjadi peringatan akan orang-orang nanti sesudah Isya. Kamu tahu Aid nggak? Apa? Aid. Apa Aid? Lah, nggak tahu Aid kok tanya itu. Hadis itu. Hari raya. Al-Quran itu. Ayatnya ada, Aidnya nggak? Kok hari raya? Hari Saya raya balikan itu dulu. Indonesia, Saya kan? balikan dulu. Ya. Saya balikan dulu. Silakan. Baik. Bentar. Oke, coba Anda baca. Sudah tahu, artinya sudah tahu. Santai saja, Ya. saya bisa. Di sini ada nggak hari raya? Kamu bisa ke TikTok saya. Di sini ada hari raya nggak? Iya, ada. Oke, menjadi hari raya nggak itu bagi orang-orang yang sesudah Nabi Isa? Sekarang tak tanya, apa hari raya itu harus dirayakan? Udah dibilang nih ya, hari turunnya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Muslim? Muslim. Meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa? Meneruskan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Konsepnya bukan begitu. Saya ulang dulu, Bang. Siapa yang duluan? Islam, Bang, yang duluan Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad. Muhammad duluan. Berat kalau udah kayak begini, Bang. Ngapain kita ngobrol? Nabi Isa duluan. Sekarang Nabi Isa duluan. Nabi Isa duluan. Nabi Isa punya doa. Apa doanya? Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Betul? Betul. Oke, sesudah kami di sini adalah umatnya, kaumnya Muhammad dan Muhammad sendiri, betul? Siapa bilang? Oke, Sesudah Muhammad datang itu maknanya. Saya kasih waktu sedikit dong. Silakan. Begini. Itu doa Yesus untuk Hawariyun. Bagi orang Islam itu untuk Hawariyun. Nah, setelah doa Yesus untuk Hawariyun dan setelahnya kaum Nasrani setelahnya memang merayakan gitu. Oke, apakah Muhammad termasuk penerusnya? Penerus, tapi bukan urusan itu. Kalau penerus berarti dia meneruskan nggak apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu?
salah satu penghormatan Nabi kita, Allah menghormati itu dijadikan satu surat namanya Al-Maidah tadi di Al-Qur'an. Bang, Hikmahnya jangan ngomong adalah masalah nama surat, Bang. Di dalam Bang, Islam Bang ada Aladin. aturan begini. Bang Aladin. Tapi kan Islam punya aturan. Kita fokus begini loh, Bang. Apakah Muhammad itu dia itu agamanya meneruskan agama yang terdahulu Nabi Isa ini? Betul, meneruskan. Oke, kalau begitu dia Maknanya memperingati hari ini enggak? Bukan meneruskan syariatnya. Dalam artian begini, bukan meneruskan apa yang dilakukan Yesus setiap hari dalam Berarti ibadah itu bikin bukan. ajaran baru. Berarti bikin ajaran Bukan baru. juga. Loh, kalau tidak bikin ajaran baru berarti harus sesuai dengan ini enggak? Melengkapi itu artinya membuang yang tidak perlu, menambah yang lebih Oh, berarti baik ini itu tidak perlu. melengkapi. Berarti ayat ini tidak perlu. Perlu sekali. Ah, terus kenapa tidak dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya? Tidak ada perayaan untuk hari itu. Perayaan cuma Di sini, ada Bang, dua. akan menjadi hari raya bagi kami dan yang datang sesudah kami. Yang sudah kami itu nggak seluruhnya. Kalau ada kalimat seluruhnya baru. Oh, Sampai hari begitu. kiamat baru. Ya jelas. Makanya Ya, saya bagaimana? bilang teman-teman, mereka Anda bingung saja- menjelaskan ayat ini. Loh itu jelas. Ayat itu jelas. Itu untuk Iya. menambahkan ayat itu untuk Saya balik dulu ya, menerangkan Bang, ya. kepada kaum Nasrani. Oke, Kasih gini saja, Bang. Dua kalimat. Silakan. Oke? Jadi Islam itu ada aturan. Aturannya adalah menyelisihi urusan hari, urusan perayaan, menyelisihi Yahudi dan Nasrani, berpakaian macam-macam. Itu memang udah ada aturannya dalam Islam. Jadi bebas Baik. sebenarnya Islam Nabi kita mau ngikutin mau enggak itu bebas urusan itu. Baik. Kecuali urusan Sekarang- pokok syariat itu enggak syariat. Begitu, Baik, Bang. sekarang begini saja, Bang. Sekarang begini saja. Kalau memang Anda ingin mengatakan bahwa Islam datang membenarkan ajaran-ajaran terdahulu, berarti ajaran-ajaran Islam tidak boleh bertentangan dengan ajaran terdahulu, betul? Pokok ajaran terdahulu yaitu mengisahkan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengisahkan Tuhan, sebagaimana Apa agama tadi Muhammad? mengisahkan Gini. Tuhan. Apa agama Muhammad? Islam. Islam. Sama nggak dengan Isa dan pengikutnya? Sama. Berarti mereka melakukan hal yang sama nggak? Tidak. Sama tapi tidak sama ini bagaimana? Tidak harus sama, melakukan hal yang sama itu tidak harus sama semuanya. Makanya disempurnakan. Pertanyaan saya balik dulu ya, Sempurnakan saya balik itu dulu. berarti merubah. Oke. Sekarang Saya balik dulu. logikanya Makanya begini, makanya kalian ini sudah berada dalam pakai kesesatan logika yang juga. nyata, Bang. Nah, gini, sebentar, Kesesatan yang sebentar. nyata. Saya, Ya, saya kasih tunjuk, lanjut. Bang. Bang, pernah nggak ada Nabi Isa ngajarin kayak begini? Terus maksudnya apa? Yang disuruh peringati itu adalah hari turunnya makanan dari langit. Malah begini nih gimana? Siapa yang nyuruh meringati itu doa kok nyuruh. Doa itu minta. artinya. Astaga. Doa itu Coba minta saya ulang lagi. apa? Saya ulang lagi. Saya ulang Abang, lagi. Bang, doa itu minta. iya, dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan. Dikabulkan. Agar nggak? Oke. Ya. Akan menjadi hari raya bagi kami. Berarti akan menjadi hari raya nggak? Kami itu siapa? Itu Orang-orang pengikut Yahudi. Isa Orang-orang dan Yahudi. Pengikut Isa siapa? Pengikut Isa siapa? berarti Tadi- tidak ada satu tadi berarti bilang berarti pengikut pengikut Isa. bukan Muslim. Lah, tadi bilang pengikut Isa. Pengikut Isa siapa? Orang Muslim, Orang Yahudi. bukan Muslim. Mau dikasih dalilnya panjang-panjang? Bukan Muslim, bukan Muslim. Orang Yahudi. Sebentar. Ya, Muslim Yahudi. Apakah Bagi pengikut orang Nabi Islam, Isa adalah Muslim? Nabi Sebentar. Isa cuman untuk Bang. orang Muslim yang Iya, Yahudi. iya. Pertanyaan saya, Jawabannya sudah dijawab. apakah pengikutnya Muslim? Iya Yahudi, Muslim Yahudi. Oke, Muslim. Berarti bersesuaian Ya. nggak dengan apa yang dilakukan Muhammad? Bersesuaian kan dirayakan Oke. sama Muslim Yahudi Coba selanjutnya. tunjukkan kepada saya ajaran Nabi Isa yang kayak begini. Gimana sih?
pertanyaan sama nggak nyambung. Tadi urusan itu Anda berkata bahwa Anda bertanya. Bang, coba dengarkan dulu Bang. Anda berkata bahwasanya ini adalah ajaran-ajaran yang diteruskan dari nabi-nabi terdahulu, betul? Iya, betul. Pertanyaan Betul, saya, betul. nabi siapa? Nabi siapa yang berbuat seperti ini? Iya, Nabi Muhammad yang nyuruh. Nabi siapa nabi, sebelumnya? Sebelumnya Nabi siapa? Kan melengkapi, jadi menambah juga bisa namanya melengkapi. Iya, makanya saya bilang. Makanya saya bilang, Bang. Iya, Dulu, betul. dengarkan ya. Dulu, waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia itu kiblatnya tidak pernah ke Ka'bah, betul? Iya, betul. Kenapa? Tidak sejak awal kiblatnya di Ka'bah. Jadi pengennya Islam itu plek kayak Kristen gitu. Enggak, jangan ke situ dulu. Kenapa Iya, tidak sejak dari Bang? Coba ya, kita serius dulu, Bang. Kenapa tidak sejak dari awal? Kenapa tidak sejak dari awal kiblatnya umat muslim itu ke Ka'bah? Ya terserah nabi kita. Terserah. Nah, sekarang. Jawabannya, Bang, karena Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala. Itu jawaban Makanya dari mana? Muhammad. Oke, Ya, sekarang saya logikanya tanya. nggak bisa, Gini, Kak. ketika Gini loh, sebentar, Bang, saya kita serius, Bang. Ya, Ketika serius. Muhammad pertama-tama jadi nabi, Ka'bah dijadikan tempat penyembahan berhala, betul atau salah? Betul. Betul. Lanjut. Dan Muhammad tidak mau ikut-ikutan di situ menjadikan tempat itu sebagai kiblat, betul? Betul. Karena Bukan, dia tahu salah itu kalau kayak gitu. Oke. Nabi Muhammad Pertanyaan. itu karena belum disuruh ke situ. Iya, karena apa? Karena disuruh di Tuhan, situ tempat. bukan. Kalau memang Kan itu kitabnya tempat Tuhan. yang benar, kenapa tidak sejak awal? Kenapa di situ jadi tempat penyembahan berhala dulu? Nah, setelah Fathul Makkah, Kita balik dibersihkan. dengan hal yang sama. Kenapa Dibersihkan Yesus ada tempat patungnya, itu. terus disembah di situ, padahal tidak dari awal. Kenapa tidak dari awal Yesus disembah? Bang, kok kita nggak nyambung sih? Yang kita bicarakan di sini adalah Ya satu sama tentang logikanya, peringatan. sesimpel itu. Ini otak anak Bang, kecil aja bisa tentang memahami. peringatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang yang pengikut Isa. Adakah pengikut Isa cium-cium batu di Arab? Lah terus kenapa kalau ada tambahan wong memang beda? Iya, berarti kalian menambah-nambahi. Ya, Celakalah nggak apa-apa. orang yang menambah. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, nggak Saya tunjukkan apa-apa. ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Justru Ya, nggak ini yang masalah kalian kalau langgar. menambah. Nih, Loh apa? Saya apa tunjukkan yang ya. dilanggar? nih. Wong menyempurnakan itu nama artinya menambahi kok gimana? Kalau nggak nambahi nggak jadi sempurna. Kalau dikurangin jadi kurang, begitu loh Bang, logikanya. Logika dasar Oke. itu manusia anak kecil SD Saya tahu. tunjukkan. Saya tunjukkan Sempurnain kepada soalnya. Anda. Dijawab Baik. nomor 1 sampai 10 disempurnain sama dia Bang. Ini logika Saya balikkan. dasar. Saya balikkan Ya, kepada Anda silakan. ya. Saya balikkan. Perhatikan. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Nah, kalianlah itu. Coba pertanyaan saya. Emang kita punya Alkitab Bang. Oke, yang kita saya tanyakan percaya, kepada Anda, Alkitab yang saya itu ditambahi, makanya celaka yang Oke. nambah itu siapa? Baik. Yaitu Markus, Lukas, apa namanya itu Paulus. Itu yang baik. celaka, Pertanyaan itu saya, jelas di siapa situ. nabi terdahulu yang begini? Aduh, itu nggak ada yang nambahi Alkitab. Kalau Iya, Al-Quran pertanyaan ya sudah saya, dari Allah. siapa nabi terdahulu Nabi Muhammad yang melakukan hal seperti ini? Nabi terdahulu. Muhammad yang nyuruh. Nabi Muhammad terdahulu. kok nabi terdahulu? Ya enggak, logikanya gini. Berarti kalian Jadi tambah-tambahin nabi, betul. Misalkan Nabi nyuruh sujud, nabi selanjutnya nyuruh sujud lagi. Selanjutnya segitu. Ya, Kalau berarti nambahin, ini tambahan. Ya iyalah. Oke, Masa enggak? tambahan.
Makanya Terus. benar yang dibilang ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab kitab itu Injil. lalu dikatakan Alkitab. ini dari Allah nih. Alkitab Maka itu kecelakaanlah. Injil. Maka Itu Al-Quran. kecelakaan Ini besarlah Al-Quran bagi orang-orang ini. yang menulis Alkitab dengan Itu tangan mereka Al-Quran. sendiri lalu dikatakan ini dari Allah. Nah, Bang. kalianlah itu. Bang, yang logik lah bang, jangan bikin ketawa yang nonton, yang logik. Lah, Maksudnya itu tadi. gimana? Simple ini. Kita bicara ini simple aja dengan bahasa rakyat biasa. yang dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu adalah peringatan tentang turunnya hidangan dari surga, betul? Iya betul. Tetapi yang dilakukan kalian malah nyium batu. Kok kalian? Kok kita bukan Yahudi kok? Yahudi nggak kita? Yahudi nggak? Apakah pengikut Isa bukan Muslim? Bahwa kita Muslim Yahudi, ada Yahudinya. Kita Yahudi Oke, nggak? tunjukkan Muslim Yahudi yang memperingati turun dari langit makanan. Muslim Yahudi ya sudah selesai, sudah hilang. Kita udah Bilang nggak aja percaya. nggak ada. Ya kalau bilang aja nggak ada. Ya nggak ada, intinya nggak ada. Nah, makanya ketika mereka menjelaskan ayat itu, mereka akan pusing. Siapa ini orang yang memperingati ini? Siapa? Tidak ditemukan. Sekali lagi saya katakan, tidak akan ditemukan suatu kaum yang memperingati makan makanan yang turun dari surga kecuali orang Kristen. Tidak akan kalian temukan. Sampai hari ini, di detik ini, di abad 21 ini. Sebentar, saya matikan dulu nih. Di abad 21 ini, satu-satunya kaum, satu-satunya umat yang memakan makanan atau roti sebagai perlambang tubuh Kristus itu adalah orang Kristen. Makanya kalau kalian di sini ya yang nonton pergi ke gereja. Apalagi pada malam perjamuan-perjamuan seperti ini memperingati hari penyaliban Yesus. Pasti kalian akan menemukan di mana mereka memakan roti, mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jelas? Ayo, tunjukkan satu kaum yang memperingati turunnya makanan dari surga. Silakan. Kalau Anda sanggup, saya lompat dari Monas. Silakan Bang. Anda Muslim ya Bang ya? Saya Muslim daripada Malaysia. Oke, silakan Bang. Tunjukkan kepada kami kaum Masa Muslim yang memperingati, yang merayakan hari raya turunnya hidangan dari surga. Silakan. Okey, pada ayat tadi tu terjemahan yang kamu beri tu ada sedikit kesalahan sebab ayat bahasa Arab dia li awwalina wa akhirina. Tengok balik. Untuk orang yang awal dan yang akhir. Maknanya ada dua kelompok. Yang bersama Isa dengan yang akhir. Bukan akhirina tu bukan selepas kami. Terjemahan tu salah. Akhir apa? Akhir yang terakhir. Maknanya li awwalina yang terawal dan yang terakhir. Ahli sunnah percaya bahawa Nabi Isa akan datang dan akan ada kelompok pada akhir zaman yang akan bersama Nabi Isa. Itulah kelompok yang terakhir. Kalau ingin pakai ayat Berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Saya bukan ahli sunnah, saya hanya mengikut. Oke, pertanyaan saya begini. Mereka. Apakah Muhammad nabi terakhir? Dalam Al-Quran, dalam pendapat ahli sunnah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, tetapi Nabi Isa belum mati, tetapi dia akan datang semula pada akhir zaman. Bang, tenang bang. Apakah setelah Muhammad tidak akan datang lagi Nabi? Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah begitulah, tidak akan datang lagi. Saya nggak tanya menurut pendapat Anda, Bang. Menurut iman Islam, apakah setelah Muhammad
tidak akan lagi datang seorang nabi. Tidak akan dilantik nabi baru. Maknanya bukannya tidak akan datang. Tidak akan Berarti dilantik masih nabi berarti yang masih baru. akan datang nabi. Berarti masih akan datang nabi. Ya, akan turunnya Nabi Isa, tapi bukannya Nabi Isa tu dilantik sebagai nabi yang baru. Maknanya nabi yang baru dilantik sudah tidak ada dalam pendapat Oke. umum. Berarti siapa masyarakat nabi Muslim. yang terakhir? Berarti siapa nabi yang terakhir yang akan datang? Menurut pendapat Muslim, majoriti nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad lah. Katanya Isa, Yang dilantik. gimana ini? Tak, Nabi Isa bukan dilantik baru. Susah Okey, nih, Bang. Pertama, adakah kamu mengaku bahawa teks Al-Quran tadi tu kamu salah terjemahan? Sebab teks tersebut hidangan untuk menjadi Aid hari raya li awwalina wa akhirina. Maknanya ada dua golongan saja. Yang pertama dengan Nabi Isa, ada yang paling akhir. Maknanya bukan selepasnya, bukan setiap selepasnya. Maknanya Bang, saya di tampilkan awalina ya wa ayatnya akhirina. ya. Ya, kalian ini memang kerjanya ini muter-muter ya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya ayatnya ya, Bang ya. Supaya kita tidak akan berputar-putar lagi. Bang. Okay, tunjuk bahasa Arab dia. Baik. Okay, Bang, bacakan bahasa Arabnya. Isa putra Maryam Baca dulu berdoa. bahasa Arabnya atas. Li awwalina baik. wa akhirina dan dua. Oke. Ah. Berarti hari turunnya itu menjadi peringatan, betul? Alaina ma'idatan minas sama, ke atas kami maidah hidangan daripada langit. Kan litakunu, untuk ia menjadi bagi kami lana aidan hari raya li awwalina, untuk yang pertama awal. Siapa itu Wa yang awal? akhirina. Siapa yang awal? Nabi Isa dengan pengikutnya lah. Li awwalina Okey. bersama pertama kami wa akhirina dan Okey. yang akhir. Akhir. Okey. Oke, pertanyaan saya Kalau Muhammad yang mengikutkan- akhir enggak? Muhammad yang akhir enggak? Oleh sebab disebut akhir kami, akhirina, maknanya Nabi Isa perlu ada ketika itu. Iya, Muhammad yang nabi yang terakhir enggak? Bukan, bila akhirina, maknanya Nabi Kan Muhammad, bukan terakhir Nabi Isa Muhammad perlu ada. sekarang. Bang, Nabi Muhammad- apakah okey, Nabi- Muhammad, Bang, apakah Muhammad nabi terakhir? Nabi terakhir dilantik menurut Muslim majoriti punya Okey. pendapat. Dilantik. Berarti- Bukannya yang turun. Berarti kalau Muhammad nabi terakhir, berarti tidak ada syariat baru, betul? Apa? Tidak ada syariat baru, betul? Kalau Nabi Muhammad terakhir, maknanya tidak ada syariat baru selepas itu. Oke, betul. Maksudnya begitu. Itu Mulai tak dah dia sebut. mulai encok dia. Bang, Okey. Bang Terjemahan Nasri, kamu. intinya yang saya bilang begini Bang, apakah Muhammad datang, dia membikin ajaran baru atau meneruskan ajaran-ajaran terdahulu? Dia datang dengan membawa isi ajaran yang sama dengan ajaran terdahulu dari segi konsep Okey. asas. Bukannya Oke, baik. bukannya Kalau keseluruhan. kalaulah sama, orang-orang terdahulu, yakni pengikut Nabi Isa, mereka memperingati hari turunnya hidangan dari langit, betul? Orang terakhir dan yang awal sahaja. Dua golongan saja. Kok jadi Awalnya, muter-muter wa ke sana lagi sih? Awalnya. Iya, siapa yang awal tadi? Okey, bila Nabi Isa sebut awalina, yang pertama kami, maknanya kami tu termasuk Nabi Isa tak? Mesti dia kena ada di situ. Awalina Dan para wa pengikutnya, akhirina. betul. Dan para pengikutnya, betul? Tapi Nabi Isa mesti ada ketika itu sebab disebut awalina. Iya, kami, berarti wa dan akhirina, para akhir kami. pengikutnya, benar nggak? Para pengikutnya juga memperingati hari itu, betul? Tak, yang pertama dan yang akhir saja. Sebab ayat tersebut awalina wa akhirina. Yang pertama dan yang terakhir, dua saja. Maknanya Berarti kalau Muhammad ikut bukan Islam, yang terakhir. yang bersama Isa yang terakhir. Maknanya dalam Islam punya teologi, dengar dulu bagi peluang Yang dalam Islam punya teologi, Nabi Isa ni dia ada kemunculan dua kali. Pertama, ketika zaman dia lah Nabi Isa. Kemudian akhir zaman ketika dia menentang Dajjal. Ikut Berarti pendapat Nabi Isa membuat agama baru lagi nanti. Tidak, dia membawa seperti mana yang dia pernah bawa dulu ketika perayaan Oke. pertama ketika sebelum Apakah diangkat ke Muhammad langit. apakah Muhammad termasuk orang-orang yang meneruskan ajaran Nabi Isa? Ya, termasuk. Oke, Tapi kalau bukan- begitu kenapa? Kalau begitu Asas kenapa tadi. Muhammad dan para pengikutnya tidak memperingati hari turunnya makanan dari langit?
Itu bukan. Okey, masalahnya bukan semua nabi Pusing diberikan lah semua mereka, perkara udah sama. pusing mereka. Udah mumet mereka, udah mumet, pening. Bang, Okey, kesalahan kamu Gini terjemahan saja, Al-Quran Bang. kamu yang Begini bawa saja, tadi semua Bang. salah kan? Gini saja, Awalina Bang. wa akhirina. Dua saja. Dua golongan ya saja. Anda Bukannya berputar-putar, setiap- Anda setiap- berkelit aja di situ, Bang. Gini, dengarkan saya, Bang. Gini ya. Okey. Pertama-tama, waktu Muhammad itu lahir Ya. sampai dia berumur 39 tahun, apa agama dia itu? Agama dia? Saya tak tahu. Makanya bilang nggak jelas, Bang. Tak, apa kaitan dengan Sebentar, Bang. 39 tahun Muhammad tidak jelas agamanya. sebelum dilantik, siapa saja yang jelas? Ibrahim pun sebelum dilantik dia tidak jelas tentang agamanya. Ya, berarti saya nggak ngomong Ibrahim. Berarti umur Semua 0 nabi sampai sebelum dilantik Bang, dia tenang dulu, Bang. tidak mempunyai agamanya. Bang, jangan memfitnah nabi-nabi lain. Kami sedang membahas tentang Muhammad, Bang. Pertanyaan saya, 39 tahun apa agama Muhammad? Tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Tidak jelas, tidak betul? diketahui, tidak dituliskan jelas, di dalam betul? Al-Quran, mana saya tidak boleh mengatakan. Ya, betul. Oke, tidak jelas. Pertanyaan saya, apakah 39 tahun dia tak pernah berdoa? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tak tahu. Oke, apakah selama 39 tahun dia tak beribadah, tak pergi menyembah? Tidak dituliskan dalam Al-Quran, jadi saya tidak tahu. Saya bantu Anda, saya bantu. Baik, Oke, silakan. supaya Anda tahu kemana Saya nge-fan Anda banget dari Malaysia. Saya menggunakan Iya, mantap. Kemana Muhammad pergi? Perhatikan ya, kemana dia pergi ya? Oke. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Pada waktu itu pernah terjadi perselisihan, Bang. Pernah terjadi perselisihan antara Muhammad ya dengan orang-orang. Nih, Anda tahu ayat ini? Anda tahu peristiwa ini? Peristiwa apa tuh? Peristiwa bagaimana Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad. Oke, itu di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Oke, kemudian? Oke, pada waktu itu ada pihak-pihak ketika pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan. Nih, saya kasih contohnya ya. Nih. Ya. Pada waktu pembangunan Hajar Aswad ini dilakukan, bertikailah Bani Quraisy, Bani ini yang mereka saling mengklaim, saya yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad. Lalu Muhammad dengan diplomasinya, dia mengambil ini kain, lalu di keempat sudutnya semua puak itu harus menyentuhnya. Ya. Kemudian, Semua iya. puak dengan cara demikianlah dia mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Tahu story ini? Tahu cerita ini? Story itu saya tahu, tapi saya tidak ada bukti tentang kesahihan ceritanya. Sebab dia tidak ada dalam Al-Quran. Berarti bohong cerita itu? Saya tidak pasti. Saya tidak punya ilmu untuk mengetahui bahawa cerita ini asli ataupun tidak. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Saya balik dulu kamera saya. Biar kita enak ngobrolnya. Oke. Apakah menurut Anda Muhammad menurut Al-Quran dikatakan dia termasuk orang-orang yang sesat sebelum dia itu menerima wahyu? Dia sesat sebelum menerima wahyu. Iya. Oke, betul? Betul. Berarti Anda mengakui bahwa Muhammad sesat sebelum dia menerima wahyu? Iya, benar. Apa Dalam sesatnya Al-Quran dia? sudah tertulis. Ya, apa kesesatan dia? Dalam surah Duha, Tuhan mendapati engkau dhalam fahada. Sesat. Ya, kemudian sesat. Dia memberikan petunjuk. Apa kesesatan dia? Apa kesesatan dia? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tak tahu. Oke. Sebagai anak, kita bisa melakukan analisa yang kritis, betul? Betul. Dia bergabung tidak dengan masyarakat? Mungkin bergabung berdasarkan cerita itu tadi. Bang, kalau kita bicara mungkin dari tadi kita mungkin semua, Bang. Gini. Ada asumsi yang logis dengan asumsi yang mengada-ngada. Begini, Bang.
Kalau Muhammad hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah dia hidup sebagai orang yang tidak bergaul dengan masyarakat? Dia bergaul? Bergaul. Kalau dia bergaul, berarti dia bergaul dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah suku tersebut. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah suku tersebut, dia juga hidup sebagaimana masyarakat orang-orang suku tersebut, betul? Belum tentu hidup seperti mereka. Oke, pertanyaan saya. Berarti Muhammad seorang ateis selama 39 tahun? Tidak diketahui sebab Al-Quran tak sebut kehidupannya apa yang dia percaya. Kalau sebelum begitu itu. kenapa dia dikatakan sesat? Siapa? Sesat itu tidak Astaga. Saya ulang lagi, Bang. Adakah hanya Bang, etis saja yang sesat? Apa pengertian dolan, Bang? Nih, saya bukakan dulu surat Ad-Duha. Ya. Kami mendapati engkau sesat kemudian memberi petunjuk kan dalam ayat Baik. itu. Saya balikan dulu ya, Bang ya. Surat Ad-Duha ya. Kalau dikatakan sesat, sesatnya itu apa dia, Bang ya? Perhatikan. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Ad-Duha ayat keberapa itu, Bang? Bantu saya bisa? Saya tidak ingat nomornya, tapi memang Dhallan fahada. Oke lah, sebentar. Gini, dia dikatakan sebagai orang yang dolan. Kata dolan itu sama dengan surat Al-Fatihah. Walad dolin. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat, betul? Oke, betul? Oke, Muhammad termasuk nggak orang-orang yang sesat itu? Dia pernah sesat, benar? Pernah sesat. Apa kesesatan dia? Tidak diketahui. Nah, kalau begini kita nggak usah diskusi, Bang. Gini, kita ini kan berbicara tentang siapa yang disembah oleh dia. Kalau Anda bilang tidak tahu, berarti Anda simpulkan Muhammad ateis selama 39 tahun, betul? Menurut Islam etis salah satu kesesatan, bukan yang mewakili keseluruhan kesesatan. Oke, Mungkin ada kesesatan yang lain. Berarti 39 tahun lamanya Muhammad ateis, betul? Etis tidak diketahui. Etis mungkin atau gimana tidak. Anda ini, Bang? Tapi tidak penting untuk Begini, kita tahu sebentar, sesat Bang. Gini, atau tidak. kalau Bagaimana gini, kesesatannya sebelum itu. ini yang saya sebut dengan makan buah si malakama, Bang. Anda mau belok ke kiri kena, belok kanan kena. Sekali lagi, Bang. Kalau Anda simpulkan Muhammad sebagai sosok yang tidak pernah bergaul dengan masyarakat, kalau Anda simpulkan Muhammad tidak hidup sebagaimana orang-orang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, kesimpulannya berarti Muhammad selama 39 tahun tidak bergaul dengan orang-orang Quraisy, tidak bergaul dengan kaum. Kalau bergaul, oke, mana kemungkinan yang lebih mungkin terjadi? Bergaul atau tidak bergaul? Oke, saya tanya, contohnya kalau ada seorang yang sesat, dia seorang saja yang sesat dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, boleh tak berlaku dalam masyarakat itu? Boleh tak kemungkinan itu berlaku? Adakah boleh, bisa saja. Boleh? Makanya kita Seorang berbicara saja. tentang probabilitas, Bang. Kita bicara tentang probability ya. Kemungkinan terbesar Muhammad bergaul tak dengan orang-orang Quraisy? Kemungkinan besar bergaul, tapi mungkin kemungkinan besar bergaul. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa kemungkinan besar dia bergaul? Karena banyak orang yang kenal dia. Bahkan dia dijuluki sebagai Al-Amin. Benar. Orang yang jujur terpercaya, walaupun dia ngajarin boleh berdusta ya, dalam 3 hal. Baik, sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda. Kalau dia bergaul, berarti dia tahu aktiviti dari orang-orang Quraisy, yaitu mereka menyembah berhala, betul? Dia tahu tidak semestinya dia ikut. Mungkin dia ada cara kesesatan yang lain. Oke. Kalau begitu, kalau Anda simpulkan dia tidak ikut di dalam penyembahan berhala orang-orang Quraisy tersebut, maka kesimpulannya dia tidak melakukan penyembahan terhadap apapun, betul? Mungkin dia menyembah sesuatu yang lain yang kita tidak ketahui. Apa? Tidak Apa itu? Tapi sesat. Kalau sesat berarti itu berhala. Berarti berhala, betul?
Tak tahu? Mungkin menyembah Lu kok Tuhan. tak tahu gimana? Bang, kalau dia sejak awal menyembah kepada Allah, mungkinkah dikatakan dia sesat? Oke, kamu tahu deisma? D-E-I-A. Deisma tahu? Astaga. Mempercayai adanya Tuhan. Berat ini berat. Deisma. Iya bang, deisme itu Mungkin- artinya mungkin dia percaya. Betul bang. Deisme mungkin dia. itu percaya akan adanya Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu, bang? Di kita bang sekarang ini bang, ada banyak sekali agama. Betul. Saya Adakah ke deisma Malaysia. sesat menurut Islam? Bang, Deisma sebentar, sesat Bang. menurut Islam, Bang. sesat menurut Kristen, Bang. sesat menurut musyrikin Mekah. Maknanya kalau Bang. dia deisma, dia berseorangan saja. Oke, bang. Saya pernah bang. Kita tahu di dunia ini ada banyak macam agama, betul? Benar, benar. Oke, apakah semua agama menyembah kepada Allah? Beribadah kepada Ada yang- Allah? Bukan semua. Bukan semua. Agama, kita ambil satu contoh bang. Kita ambil satu contoh. Orang-orang bang, orang-orang di pedalaman Afrika sana. Mereka itu melakukan ibadah kepada Tuhannya, kepada deisnya, betul? Kepada dewanya, betul? Kalau deis Betul dia tidak? tidak menemukan dewanya lagi. Kalau deis dia tidak tahu nama Tuhannya sama sekali. Kalau deis dia tahu ada Tuhan, Iya. tapi tidak mengenalinya. Oke, kalau yang dimaksud di situ Allah, berarti dia tidak sesat, betul? Ada orang yang menyembah Allah dan sesat dengan sebab dia menyembah Allah dan dia menyangka Allah menyuruhnya buat begitu, buat begini, tapi Allah tidak menyuruhnya. Dia menyangka dia Ya menyembah Allah. berarti dia bukan menyembah Allah namanya, bang. Bang, Begini. Kalau Dia sebentar menyangka bang, dia menyembah. kalau seseorang dia menyangka menyembah Allah tapi dia sembah berhala, berarti sesat nggak? Sesat. Berarti siapa yang dia sembah? Dia menyangka menyembah Allah tetapi dia tidak menyembah Allah. Dia menyangka Siapa saja. yang disembah? Iya, siapa yang dia sembah? Berhala itu. Berhala. Nah, pertanyaan saya, waktu itu Muhammad menyembah siapa? Tak diketahui, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Oke, pasti bukan Allah, setuju? mungkin dia percaya adanya Tuhan tapi dia tidak tahu namanya. Ya, Dan dia pasti masih bukan sesat. Allah, betul? Pasti bukan Allah, betul? Tak tahu? Kita dari tadi tak tahu saja ya. Susah kalau begini, Bang. Bang, Deis- maksud saya deis- begini, Bang. Oke. Kalau Tunggu. Kalau sedikit Bagi Bang, saya peluang bercakap. Kalau dia sedikit Bang, 10. kalau dia menyembah Allah, kalau dia berbakti, beribadah kepada Allah, apakah dikatakan dia sesat? Kalau dengan cara yang lain daripada yang disuruh oleh Allah, maka dia sesat. Contohnya gimana? Contohnya. Jika Allah tidak menyuruh mencium batu, dia pergi mencium batu, maka sesatlah dia. Oke, berarti Muhammad sesat, betul? Sebelum dia menjadi Nabi, dia ada sesat. Oke, dia sesat. Sesatnya dia itu karena dia menyembah selain Allah, betul? Dia tidak menyembah. Dia percaya adanya Tuhan tapi tidak menyembah pun boleh juga. Deis ada yang percaya adanya Tuhan tapi tidak mumet menyembah. dah kalau begini. Iya bang, dibawa dulu bang. Kalau begini caranya saya juga mumet bang ngobrol sama anda bang. Mumet kita ngobrol. Susah. Gimana kita ini? Kalau anda sudah mengakui dia sesat, kesesatannya itu apa? Tolong simpulkan. Kesesatannya adalah karena menyembah. Bagaimana kesesatannya menyembah Allah? Masa menyembah Allah sesat? Oh, gimana? Bagaimana ini kita diskusi seperti ini, saudara-saudara? Silakan Al-Fatih. Ya, Al-Fatih. Apakah Anda seorang Muslim?